Adu bulat mewarnai penangkapan dua tersangka pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Aur Birogu, Tigobole, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kedua tersangka bernama Nofri, Reza Nofri, dan Rizky Gayus diringkus saat bertransaksi sabu meski sempat berusaha kabur. Dari tersangka, aparat Polresta Bukit Tinggi menyita 3 paket besar dan belasan paket kecil sabu siap edar serta uang tunai. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam pidana 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Di Sumatera Barat, polisi meringkus seorang residivis kasus pencurian di pintu masuk pagar raya Kota Padang. Aparat Polresta Padang terpaksa membekuk pelaku lantaran sudah sangat meresahkan para pedagang pasar. Pria ini diketahui kerap menggasak barang dagangan hingga inventaris kantor dinas perdagangan di pasaraya. Sementara itu, pelaku begal ditangkap polisi di Jalan Karya 5, Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Pelaku disergap saat mengendarai beca motor pengangkut barang dan berusaha kabur. Sedangkan rekan pelaku yang diringkus di lokasi berbeda terpaksa dihadiahi timah panas kedua kakinya. Kawanan begal ini sudah beraksi di 3 TKP di wilayah hukum Polsek Sunggal dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam. Halo, selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik. Di antaranya rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, serta informasi dari sepak bola Liga-Liga Eropa. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran melanda lapak barang bekas di Tangerang Selatan, Banten. Insiden akibat percikan api dari alat las tersebut sempat membuat seorang warga pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Lapak barang bekas di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Senin sore diamuk si jago merah. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke seluruh area dalam lapak. Petugas damkar yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api karena terbatasnya sumber mata air serta akses jalan yang sempit. Dalam peristiwa ini, seorang warga panik dan jatuh pingsan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara sejumlah warga mengevakuasi tabung gas LPG 3 kg karena khawatir meledak. Api akhirnya dapat dijinakkan 5 jam kemudian setelah 9 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Terbakarnya lapak barang bekas ini dipicu dari percikan api alat las yang sedang digunakan oleh pekerja. Meski tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Pemirsa, sedikitnya 1.326 hakim di seluruh Indonesia mulai hari Senin menggelar cuti massal sebagai bentuk protes terhadap tuntutan perbaikan kesejahteraan yang hingga kini diabaikan oleh pemerintah. Selama cuti massal, seluruh pengadilan tidak melakukan sidang kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Seperti inilah suasana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin pagi. Tidak tampak aktivitas pengunjung atau pihak-pihak yang akan bersidang seperti yang kerap terjadi. Kondisi ini lantaran mulai hari Senin Pengadilan se-Indonesia tidak melayani persidangan karena seluruh hakim mengambil cuti bersama. Pengadilan tidak menggelar sidang kecuali untuk perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir. Menurut Sekretaris Bidang Advokasi Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, Jumianto, aksi para hakim sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak kunjung menaikkan gaji pokok dan tunjangan mereka selama 12 tahun terakhir.
Sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, tentu kan sudah mengalami inflasi. Ya semestinya tanpa harus dituntut, negara melalui pemerintah seharusnya segera untuk menyesuaikan besarannya, kan begitu. Mogok sidang berbalut cuti bersama oleh sekitar 1.326 hakim ini akan digelar hingga tanggal 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta Selatan, Delhami Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hakim seluruh Indonesia melakukan cuti massal menuntut kenaikan gaji hakim yang tidak naik sejak 12 tahun lalu sementara inflasi terus terjadi. Nah, berapa gaji hakim Indonesia tahun ini atau tahun 2024? Kita simak rangkumannya dalam infografis berikut ini. Nah, yang pertama kita lihat besaran gaji pokok hakim. Gaji pokok hakim ini dibayarkan setiap bulan dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan jenjang karir dan masa jabatan. Nah, untuk golongan 3 kita lihat golongan 3 ini untuk gaji pokok hakim sekira 2 juta hingga sekira 4,2 juta rupiah per bulannya. Lalu untuk golongan 4 itu sekira 2,4 juta rupiah hingga sekira 4,9 juta rupiah per bulannya. Lalu selanjutnya untuk tunjangan hakim. Untuk tunjangan hakim di pengadilan kelas 2, kita lihat mulai dari ketua hakim itu ada sekira 17,5 juta rupiah per bulannya. Lalu untuk wakil ketua hakim sekira 15,9 juta rupiah. Lalu untuk hakim utama sebesar 14,6 juta rupiah. Lalu ada pengadilan kelas 1B. Nah, untuk pengadilan kelas 1B ini ketua hakim sebesar 20,2 juta rupiah. Lalu untuk wakil ketua hakim sekira 18,4 juta rupiah. Lalu untuk hakim utama sekira 17,2 juta rupiah. Nah, untuk pengadilan kelas 1A, kita lihat untuk ketua hakim itu tunjangannya sebesar 23,4 juta rupiah. Lalu wakil ketua hakim sekira 21,3 juta rupiah. Sementara hakim utama sekira 20,3 juta rupiah. Sedangkan untuk pengadilan 1A khusus, kita lihat untuk ketua hakim mendapatkan tunjangan sekira 27 juta rupiah, wakil ketua hakim sekira 24,5 juta rupiah, sementara hakim utama sekira 24 juta rupiah. Nah, berikutnya tunjangan uang kemahalan. Untuk zona 1 yakni di Pulau Jawa itu sebesar Rp0. Lalu untuk zona 2 yaitu meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara sebesar Rp1.300.000. Lalu untuk zona 3 meliputi Papua, Irian Barat dan Maluku sebesar Rp2,4 juta. Lalu untuk zona 4 meliputi Bumi Halmahera, Wamena juga Tahuna itu sebesar Rp10 juta. Nah, selanjutnya selain tunjangan hakim dan uang kemahalan, hakim juga berhak atas tunjangan keluarga dan tunjangan beras. Nah, dalam tunjangan keluarga ini, tunjangan untuk istri atau suami adalah 10% dari gaji pokok, sedangkan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk maksimal 2 orang anak. Ya pemirsa, cuti massal sebagai bentuk protes oleh lebih dari 1.000 hakim di seluruh Indonesia ini digelar mulai 7 hingga 11 Oktober 2024 atau selama 5 hari. Nah, dalam aksi ini hakim seluruh Indonesia menuntut kesejahteraan, fasilitas yang layak, jaminan keamanan, serta pengesahan RUU Jabatan Hakim. Ya, kita beralih ke informasi pilkada pemirsa. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bicara soal penanganan judi online. Menurutnya kewenangan pemerintah Provinsi Jakarta dalam penanganan judol anak sebatas mengedukasi.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengatakan penanganan judul anak di Jakarta harus dengan campur tangan pemerintah pusat. Sebab pemerintah pusat memiliki kewenangan lebih luas dalam penanganan judul anak. Pramono juga mengingatkan bermain judul sama sekali tak bermanfaat. Judul juga tak bisa membuat kaya. Judi online kepada anak-anak itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah pusat. Karena memang ini adalah kewenangan yang ada di pemerintah pusat, bukan di pemerintahan provinsi. Tapi yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya yang bisa dilakukan oleh provinsi adalah melakukan edukasi. Nggak ada orang yang mendapatkan rezeki atau menang dari judi online, nggak ada lah. Sementara calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil melakukan ziarah ke makam pahlawan Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum Pulau Gadung, Jakarta Timur. RK berjanji apabila terpilih akan melakukan proses terhadap pelunasan lahan di makam yang sempat tertunda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi wisata pemirsa. Bagi Anda yang hobi camping, di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ada sebuah camping ground yang berbeda dari tempat lainnya. Di lokasi satu ini kita akan berkemah tepat di pinggir Sungai Palayangan yang indah, yang juga merupakan jalur untuk wisata arung jeram. Seperti apa sensasi dan keunikannya? Berikut liputannya. Camping ground tepi sungai yang berada di kawasan Rahong, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Camping ground yang viral di media sosial ini menyediakan sensasi glamping dengan keunikan tersendiri, yakni berkemah tepat di tepi Sungai Palayangan, sungai bersinan indah yang digunakan sebagai jalur wisata arung jeram. Ya, ketika berkemah di sini, wisatawan bisa bermain air sungai atau mencoba aktivitas arung jeram. Selain itu, suasana rindang hutan pinus yang menjulang tinggi serta udara sejuk khas Pegunungan Pangalengan menjadi magnet tersendiri dari tempat ini. Suasananya sejuk, tempatnya juga nyaman banget sih, aman juga, bersih, kebersihannya luar biasa. Satu memang lagi viral ya, glamping seperti ini ya, riverside gitu. Kedua juga memang kita cari suasana yang enak ya. Untuk bisa berkemah di tempat ini, wisatawan harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Pasalnya, 20 tenda yang tersedia di camping ground ini kerap kali terbooking penuh. Dengan membayar biaya Rp750 hingga Rp850.000, pengunjung sudah bisa menikmati tenda berkapasitas 4 orang dengan fasilitas kasur, selimut, bantal, dan listrik. Pengunjung juga akan mendapatkan jamuan makan 2 kali sehari dan makanan ringan. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba sensasi arung jeram menyusuri Sungai Palayangan sejauh lebih dari 4 km, bisa membayar biaya tambahan sebesar Rp175.000 per orang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, iNews melaporkan. Seru ya pemirsa, informasi wisata tadi bisa jadi referensi untuk mengisi libur akhir pekan Anda. Dan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Jangan lupa Anda juga dapat mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Saya Reni Aramsari, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.